Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ke channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Kali ini aku mau share kitchen activity aku nih teman-teman. Nah, ini aku mau masak empal daging. Ini tuh bisa juga buat stok kalian nih di kulkas. Jadi ini tuh nanti kalau misalkan mau masak, tinggal digoreng aja. Walaupun masaknya agak ribet sih menurutku, tapi worth it banget karena rasanya enak dan juga tuh bisa buat stok. Jadi tuh tinggal digoreng-goreng aja kalau kalian bikin dengan kuantitas yang banyak. Tadi tuh aku ngerebus dulu dagingnya. Itu kalau potongan daging sih di supermarket aku belinya tulisannya udah daging empal ya. Terus aku rebus aja pakai kaldu bubuk, garam, sama merica. Nanti untuk takaran lengkapnya aku tulis di description box ya teman-teman. Terus untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kemudian ada juga jahe, dan juga ketumbar bubuk. Itu ketumbarnya juga ketumbar biasa, terus aku halusin sedikit. Nah itu aku blender semuanya, tapi sebelumnya aku tambahin juga minyak biar ngeblendernya tuh lebih halus. Setelah itu ditambahin juga nih dengan serai, salam, sama daun jeruk. Seperti biasanya kalau aku masak ada daun jeruknya, biasanya aku buang si tangkai daun jeruknya ya, supaya nggak pahit gitu katanya ya, tapi aku juga nggak ngerti sih. Aku katanya doang. Nah setelah itu langsung juga kita tumis bumbunya nih. Kita tumis aja sampai dengan bumbunya tuh agak kering gitu ya, lebih mateng, minyaknya udah keluar, terus agak kering. Setelah itu baru ditambahin deh tuh tadi daun salam, daun jeruk, sama serainya. Terus aku aduk-aduk terus ya seperti biasa sampai bumbunya tuh benar-benar matang. Nah setelah itu juga aku masukin pala. Sebenarnya lebih enak tuh pakai pala keras yang terus di blender, tapi ini aku udah pala bubuk, jadi aku masukin pala bubuk. Kemudian aku masukin air, baru deh diaduk-aduk. Kemudian aku tambahin juga gula merah sama air air asam jawa gitu 2 sendok makan. Terus aku masukin juga air kaldu rebusan daging yang tadi nih. Jadi kan kita tadi ngerebus daging ya. Nah itu air kaldunya aku masukin juga ke air untuk ngerebus si empalnya. Kemudian aku seasoning pakai kaldu bubuk, garam, sama gula. Dan terakhir aku tambahin santan dan diaduk-aduk. Setelah itu daging yang tadi udah kita rebus jangan lupa dipotong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Terus digeprek-geprek nih teman-teman, biar namanya jadi empal. Supaya lebih empuk juga sih, karena kalau nggak digeprek-geprek tuh pasti masih keras ya, dan dagingnya kan terlalu tebal, jadi kurang enak gitu. Nah semuanya setelah digeprek-geprek nih dagingnya, tinggal aku masukin ke air yang tadi nih, bukan air ya, kuah kali ya, kuah yang tadi udah aku bikin aku masukin. Terus kita tunggu aja sampai mengering. Nah nanti kalau airnya udah saat nih ya, istilahnya udah mengering, jadinya tuh kayak gini, jadi bumbu nih teman-teman. Nah itu bisa teman-teman tunggu sampai nggak panas, terus dimasukin ke wadah, tinggal disimpan dari kulkas. Atau kalau teman-teman mau langsung digoreng nih kayak aku, itu juga bisa banget. Tinggal digoreng aja pakai minyak yang sudah panas ya, jangan pakai minyak dingin gitu. Terus tinggal digoreng, tapi nanti tuh sebenarnya terlihatnya coklat-coklat tua ya. Cuma setauku memang bentuknya empal kan warnanya kayak gini, tapi nggak gosong gitu, dalamnya tuh fine-fine aja dan rasanya juga enak. Karena kan ini juga ada mengandung banyak gula ya, ada gula putih, gula merah, itu kan juga terlihat bikin burn sebenarnya. Lanjut nih untuk menu yang kedua, aku mau bikin sambal kacang panjang. Ini tuh enak banget ya buat temen makan goreng-goreng gitu, kayak tahu goreng, tempe goreng, terus daging goreng kayak tadi. Ini tuh udah enak banget, bumbunya gampang banget sih, tinggal bawang putih, kencur, cabe-cabe. Terus aku tambahin juga terasi yang udah dibakar, garam, sama gula. Kemudian kita aduk, bukan aduk sih ya, kita ulek gitu ya, dicobek. Dan terakhir tuh kita masukin kacang panjangnya. Nah kacang panjang ini udah aku cuci bersih ya, terus tinggal aku potong-potong ukuran kecil-kecil aja supaya gampang makannya. Dan setelah itu kacang panjangnya itu aku masukin ke cobek yang tadi. Nah setelah itu diulek-ulek ya gitu, diulek-ulek formalitas aja lah gitu, supaya ada air-air sedikit yang keluar dari si kacang panjangnya. Nah lebih enak lagi tuh sebenarnya kalau ditambahin kemangi sama jeruk nipis teman-teman, tapi aku nggak punya jeruk nipis dan aku juga nggak terlalu pengen
lumayan kemangi sih sekarang. Jadinya ya udah tinggal kayak gini aja juga udah enak banget. Terus tinggal ditaruh di piring. Tapi kalau misalnya mau dimakan di atas cobek langsung juga itu masih nikmat. Oke, lanjut setelah tadi masak yang heboh-heboh ya. Sekalian bikin stok juga, ini aku lanjut untuk cuci piring nih, karena kan banyak piring pending bekas tadi masak. Sebenarnya ini piring-piring bekas masak doang sih ya gitu, karena banyaknya alat masak doang. Sedangkan tadi malam tuh aku meninggalkan sink dalam keadaan yang memang sudah rapi, sudah bersih, kayak gitu sih. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah mengklik video aku dan juga mengunjungi channel aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Karena semua support dari kamu sangat berarti banget untuk aku supaya aku semangat bikin video-video lainnya. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe dan udah support aku, terima kasih banyak banget. Semoga kalian suka dan tetap stay dan tetap nonton video-video aku. Terima kasih banyak semuanya. Pas dilihat-lihat lumayan banyak juga ya peralatan masak yang aku pakai buat masak 2 menu tadi. Tapi aku tuh memang gini teman-teman orangnya, kalau masak memang lumayan banyak pakai peralatan masak. Sebenarnya bisa sih kayak cuma efisien satu peralatan masak doang gitu, tapi aku tuh sukanya sambil nyambi, sambil bikin A, sambil bikin B. Jadinya memang pasti banyak peralatan masak yang dipakai. Tapi secara waktunya pasti lebih singkat ya. Nah oke lanjut, karena tadi masaknya juga lumayan heboh, dapurnya lumayan kotor nih. Nah ini aku langsung bersih-bersih dapur aja, tapi ya cuma ngelap-ngelap aja sih. Ngelap-ngelap top table-nya, ngelap-ngelap backsplash-nya, terus ngelap-ngelap peralatan masak yang posisinya dekat kompor. Karena kan pasti kena cipratan minyak ya gitu, jadi ikutan aku lap-lap juga. Kalau ngeliat mesti masak, kemudian mesti beres-beres dapur juga setelah masak, bawaannya masak pasti males ya teman-teman. Jadi kayak mager gitu ya untuk memulai masak. Tapi menurutku masak itu menjadi salah satu alternatif buat lebih hemat. Apalagi kalau masak terus dimakan seharian, untuk menu seharian gitu ya. Dan juga untuk bekal kayak gitu. Nah menurutku ini tuh bisa jadi alternatif yang lebih hemat dibanding kalau kita beli. Karena kalau beli itu kan ada ongkos kirimnya, kemudian belum lagi sekali beli itu cuma buat untuk sekali makan, dan untuk 3 kali makan nih harus 3 kali beli juga. Jadi pasti biayanya tuh lebih mahal dibanding kalau kita masak. Dan salah satu tujuan utama aku masak adalah supaya anakku tuh terbiasa dengan makanan rumahan nih teman-teman, terbiasa dengan masakan mamanya. Jadi suatu saat dia besar, dia ngerantau, dia sudah menikah, dia tuh ada rasa kangen pulang juga untuk ketemu dengan masakan mamanya, kayak aku dan suami aku sekarang. Jadi tuh kita tuh kalau misalkan udah lama nih nggak pulang ke rumah orang tua, kita tuh kayak aduh kangen ya gitu, kangen masakan mama. Jadi tuh setiap pulang pasti minta dimasakin masakan rumahan atau masakan ciri khas dari mama kita. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak sih? Kalau misalkan memang udah lama nggak pulang tuh kangen masakan orang tua. Nah aku tuh pengen juga anakku tuh ngerasa kayak gitu suatu saat. Dia kangen sama mamanya dan kangen juga masakan rumah yang biasa dia makan dulu waktu kecil. Nah, bagian perkomporan selesai, bagian per tempat masakan selesai. Ini aku lanjut untuk beresin meja makan karena aku udah lapar banget. Tapi aku tuh pengen pengen makan dalam keadaan meja makan tuh yang udah bersih. Makanya ini aku bersihin dulu meja makannya, terus aku lap-lap aja karena kan ternyata banyak minyak nih. Jadi bekas makan kemarin itu memang belum aku lap, tapi aku rapiin doang. Jadi memang ada beberapa bekas minyak, bahkan ada tumpahan madu. Aku baru nyadar, jadi aku ulang lagi elap gitu karena lengket ya kan kalau madu itu, dan pasti siapa lagi yang numpain madunya selain anakku. Nah ini setelah bersih kacanya, ini aku lap-lap, aku tata lagi untuk alas makanannya. Dan jangan lupa ditaruh juga hiasan mejanya. Nah ini untuk makan pagi ini ya, jadi aku cuma goreng dikit dulu sih dagingnya, terus ada sayurnya untuk sambal kacang. Nah untuk anak aku nanti anakku akan aku bikinin bayam aja sih, jadi bayam sama daging. Nah lanjut nih aku mau nuangin kopi dulu karena selain lapar aku juga mengantuk nih. Jadi supaya nanti ready untuk main dan quality time sama anak aku, ini aku mau ngopi dulu sambil sarapan. Gak apa-apa deh ya, gak nyambung, kopinya kopi kekinian tapi masakannya masakan rumah. Oke teman-teman, ini aku mau makan dulu ya. Aku mau menikmati masakanku hari ini.
dan kita coba rasanya ya. Dan ini tuh ternyata rasa empalnya enak banget ya teman-teman, kayak gurih sama manisnya pas, walaupun sebenarnya nggak terlalu empuk karena mungkin aku ngerebusnya juga nggak terlalu lama ya. Kemudian ini untuk sambal kacangnya sih mantep banget ya. Jadi sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, dan sampai ketemu di video-video lainnya ya. Terima kasih. See you. Bye bye.